si Fulana itu merintahkan preman-preman Jakarta untuk memburu jenengan. ya kurang Allah. lebih seperti itu. Karena jenengan menyampaikan apa? Karena saya membongkar aibnya ini tadi, Oh. yang ternyata yang ditipu bukan hanya saya. Umat Islam yang tertipu itu sudah kerugian 3M waktu itu. Allah. Ya, sebenarnya bukan saya yang buka aib itu, Allah yang bongkar. Yang bukakan aib si Fulana itu tadi Allah, dan saya hanya sebagai perantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kita belum cerita pengalaman umrah. Oh iya, umroh. Bagaimana ceritanya umroh itu? Setelah saya jadi di situ mulai dapat kontaknya Kohani karena saya harus ngurus paspor dan lain sebagainya. Mungkin karena kesibukan Kohani juga, saya diberi nomor si Fulana itu tadi langsung yang memberikan umroh gratis ke Kohani dan pada akhirnya turun ke saya. Nah itu mulai saya tanya-tanyakan bagaimana prosesnya setelah Siapa ini. nama Saya harus perempuan bagaimana? tadi itu yang memberikan umroh? Lupa. Masih ingat betul tapi tidak usah saya sebutkan siapa Apa namanya. ya? Oke. Oke. Nah itu akhirnya mulai kontak-kontakan. Saya tanya bagaimana prosesnya setelah ini. Terus pada akhirnya ternyata si Fulana ini jalan-jalan ke Jogja. Jalan-jalan ke Jogja, hubungi saya. Mas Naryo di mana? Oh saya di Jogja Bu. Oh iya betul. Jenengan di Jogja. Ini kebetulan saya pas di Jogja. Kita bisa ketemu nggak Mas, kita ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Akhirnya si Fulana ini hampiri saya di lokasi saya, diajak jalan-jalan, dan di situ saya pertama kali ketemu si Fulana dan masya Allah cantik. Dandanannya syar'i, jilbab panjang. Bayangkan keturunan Manado Arab, masya Allah cantik sekali. Manado dan Arab. Ya. Ternyata di Jogja itu 3 hari, jadi saya harus nemeni Fulana itu tadi. Bahkan saya dikenalkan calon jamaah umroh dan hajinya yang Masya lewat travelnya Fulana itu tadi. Sudah, singkat cerita, mau ngasih saya rumah untuk usaha dan mau dimodali. Masya Allah. Di situ kok baik banget ini orang. Iya. Kalau Mas Naryo ragu mau untuk usaha apa, atau mau bikin kantor mu'alaf center atau bagaimana, kalau gitu, kalau memang untuk kantor mu'alaf center, saya kenalkan teman saya saja Bu. Iya. Saya kenalkan pengurusnya, saya teleponkan Mas Amru. Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, akhirnya ketemu di salah satu kafe kecil lah. Situ kita ngopi, saya kenalkan sama Mas Amru. Dan bahkan malah nawari beberapa sawah yang akan diwakafkan. Sampai kita survei ke daerah Bantul. Bareng-bareng itu. Bantul. Bantul ya, Yogyakarta. Iya, Ya. Bantul, Jogja. Beliau punya sawah di situ, si Fulana itu. Apa? Punya sawah di Jogja. Ternyata sawahnya itu sawah-sawah calon jamaah umroh dan hajinya itu. Masya Allah. Udah, pada akhirnya di hari ketiga itu pas bertepatan dengan keberangkatan saya ke Jakarta, yang jadwalnya akan manasik persiapan untuk umroh pelatihan ya. Saya ditawari untuk bareng, karena di Jogja itu pakai mobil sendiri. Maksudnya saya ditawari bareng, ikut mobilnya beliau. Mas Naryo ikut mobil saya aja. Oh nggak usah Bu, takut merepotkan.
Kebetulan saya juga sudah beli tiket kereta. Kalau nanti saya ikut jenengan, tiket saya mubazir. Jadi saya naik kereta saja. Oh ya sudah kalau begitu. Kalau begitu kopernya Mas Naryo dan barang-barangnya saja dititipkan mobil saya. Jadi Mas Naryo nggak berat bawa barang. Mas Naryo naik kereta orang saja. Oh ya, ya sudah nggak apa-apa Bu. Nah, nanti kan ketemu di Jakarta, barangnya Mas Naryo diambil di Jakarta. Oh, ya. Sampai di Jakarta ketemu sama si Fulana, saya ditawari tinggal di apartemen di daerah Jakarta Selatan, Kebagusan City. Dan saya diberi amanah di situ. Mas Naryo jangan bilang siapa-siapa kalau Mas Naryo tinggal di apartemen. Masya Allah. Maksudnya di apartemennya si Fulana. Selama manasik. Iya, selama saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta kan tujuan untuk manasik ya? Iya, Kenapa harus Jakarta? Kenapa bukan di Jogja manasiknya? karena Hanya sekedar travelnya di sana nggak tahu. Oke, kantor pusat. Saya hanya diarahkan di sana, jadi saya ngikut karena belum pernah umroh juga kan, jadi Baik. umroh perdana. Nah itu Setelah itu sambung ke jangan bilang siapa-siapa. jangan bilang siapa-siapa, termasuk Kohani. Yaitu tadi takut menimbulkan fitnah. Fitnah. Oh baik, ya saya jaga amanah itu. Bukan saya berbohong sama Kohani, enggak. Ya cuman apa ya, waktu itu jadi berbohongnya karena Kohani pengen ketemu saya ngajak ketemunya di jalan. Nginep di mana Mas? Di rumah teman. Kebetulan memang saya waktu itu pas sama temen hapus tato. Saya juga pernah hapus tato juga di Jakarta. Yang mana? Tato yang mana? Di punggung belakang gambar salib. Berarti full di dalam badan ini full. Ini dulu rencana saya full sampai leher sampai kaki semua full penuh. Tapi baru sampai sini alhamdulillah dapat hidayah. Dan sudah cukup. Di belakang ada tato salib. Ya. Tato salibnya mentato saat sebelum Islam atau Sebelum Islam. Sebelum Islam. Sebelum masih Islam. Berarti Jadi depan pas ini juga sekolah. ada. Ya. Belakang, depan ada. Ya. Depan gambar apa kira-kira? Gambar tanaman lah, tumbuh-tumbuhan. Gambar tanaman. Baik. Jadi lucu juga ya, full badan tato semua. Baik, nanti kita bicara tato. Kita lanjut ke ini, ke yang tadi sama Kohani janjian. Iya, ya jadi saya nggak bilang kalau di Kebagusan City itu. Ya udah. Sampai akhirnya nggak ada kejelasan kapan berangkatnya, mulai di sini mundur terus. Dan waktu keberangkatan saya itu yang manasik itu sempat dipersulit karena harus tes biometrik juga, tes retina mata dan sidik jari. Nah itu antrinya lama karena mesinnya itu hanya ada di Jakarta dan Surabaya. Sementara itu satu Indonesia jamaah itu ngumpul jadi satu di situ. Nah pas antri itu saya ketemu sama salah satu personilnya Nisa Sabian. Saya disamperin, didatangin, ditanya sama Owan namanya. Mas Naryo umroh kena berapa? Alhamdulillah saya dapat umroh gratis. Loh, kok bisa ceritanya gimana? Ya dari Kohani. Oh, saya kenal sama Kohani. Kita pernah jadi relawan bareng waktu gempa Palu. Terus Owan bilang, kok saya ragu ya tentang keberangkatan kita umroh. Coba Mas Naryo tanyakan ke Kohani. Bagaimana tentang keberangkatan kita? Oh ya, besok kalau ketemu saya sampaikan. Tapi saya nggak mikir ke sana. Saya mikirnya tetap si Fulana ini tetap orang baik. Pokoknya saya nggak mikir kalau misalnya ini memang Allah izinkan saya tetap berangkat. Kalau Allah belum diizinkan ya bagaimanapun nggak bisa sampai sana. Akhirnya saya buat santai aja lah itu. Akhirnya saya jalan-jalan ke Bogor. Saya foto sama teman-teman saya.
Saya posting di Facebook itu tanggal 28. Hmm. Terus saya ditelepon sama Mas Amru. Loh Mas Naryo, kan harusnya saya berangkat tanggal 26. Tapi tanggal 28 saya masih jalan-jalan. Loh Mas Naryo kok belum berangkat? Nggak tahu Mas, saya mau berangkat kapan ini, nggak ada kepastian. Mundur-mundur terus setiap saya tanya. Besok dan nggak ada kepastian. Sampai bosan saya nanya. Ya sudah Mas, gini aja. Mas Naryo, apa yang Mas Naryo alami dari di Jogja sampai di Jakarta, sampaikan ke Kohani. Karena Mas Naryo umroh juga dari Kohani. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kohani. Jujur saja, nggak apa-apa, insya Allah Kohani nggak marah. Akhirnya Kohani saya telepon. Terus amanah yang tadinya saya jaga rapi, benar-benar saya jaga. Akhirnya karena pesan Mas Amru juga harus saya sampaikan ke Kohani. Kok saya bukannya berbohong atau bagaimana, cuman saya dapat amanah seperti ini. Sebenarnya si Fulana itu sudah ketemu saya jauh-jauh hari waktu di Jogja. Dan itu tidak boleh diceritakan siapapun termasuk Kohani. Dan sebenarnya di Jakarta ini saya tinggal di apartemen. Kok aneh ya orang ini. Akhirnya dilacak sama Kohani. Dilacak. Rumahnya mewah. Dan beberapa bulan lagi habis, ternyata hanya kontrakan. Mobilnya ada 4 mobil mewah semua. Masya Allah. Itu rentalan semua. Masya Allah. Dan kantornya pun tidak ada. Tidak punya kantor travel itu. Jadi kemana-mana hanya bawa spanduk dengan nama itu tadi, nama travel itu tadi. Sementara itu travelnya bodong. Dan yang menghebohkan, suaminya 6. Allah. Suaminya 6. Dan pernah terlibat kasus yang sama di tahun 2014. Masuk penjara 8 bulan. Karena penipuan. Penipuan di bidang umroh. Iya. Ya, akhirnya saya pernah itu tadi dijanjikan hapus umroh gratis plus dapat mesin tato, mesin hapus tato. mesin hapus tato sekaligus pelatihannya. Jadi saya dilatih di Jakarta itu Sama Kohani. sama tim gerak bareng namanya. Oh, gerak bareng ya. Iya. Mas Zaki. Ya betul. Itu ada berani hijrah baik khusus hapus tato. Saya pelatihan di sana. Setelah tadi nggak berangkat tadi. Iya. Nah, terus karena Kohani semua udah ketahuan kedoknya apa namanya? Yang ketahuan bukan Kohani, kedoknya si Fulana tadi. Setelah Kohani mengetahui kedoknya si Fulana tadi. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Akhirnya saya ditarik, Mas Naryo keluar dari apartemen itu. Akhirnya saya tinggal di base campnya BHB, Berani Hijrah Baik itu tadi, gerak bareng itu tadi, tempatnya Ustadz Zaki. Tapi tetap komunikasi dengan si Fulana. Sudah enggak, saya sudah diancam di si Fulana itu merintahkan preman-preman Jakarta untuk memburunya dengan. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena jenengan menyampaikan apa? Karena saya membongkar ini tadi
aibnya ini tadi, yang ternyata yang ditipu bukan hanya saya, umat Islam yang tertipu itu sudah kerugian 3M waktu itu. Allah. Ya sebenarnya bukan saya yang buka aib itu, Allah yang bongkar, yang bukakan aib si fulan itu tadi Allah, dan saya hanya sebagai perantara untuk minta bantuan dari Kohani. Seperti itu. Akhirnya saya disuruh Kohani nginep dulu di base campnya Gerak Bareng itu. Mau pulang juga nggak boleh, sementara saya sudah terlalu lama di Jakarta karena tertunda terus kapan keberangkatannya. Akhirnya saya diam-diam, HP saya matikan, saya keluar saya itu ternyata ke stasiun, saya pulang ke Jogja. Pertengahan perjalanan HP saya nyalakan, Kohani telepon, Mas Naryo di mana? Saya pulang kok, maaf kok ini sudah terlalu lama. Ya sudah, kalau maunya Mas Naryo harus pulang nggak apa-apa, tapi masalah umroh ini saya tetap bertanggung jawab, kata Kohani. Iya, namanya ya, orang ya. Nah, sudah maksudnya janji. Kohani saya suruh lewat travelnya Solo yang dulu Kohani pernah berangkat dulu. Ya, saya tahu namanya Bu Karisma. Ya, Bu Karisma. Karisma Travel namanya. Ya, Karisma Travel. Ya. Nama ibunya saya lupa. Saya dulu pernah kenal. Ya. Itu beliau yang ngurusi Mu'alaf Center di sana. Oh, Masya Allah. Nah, akhirnya saya diantar Mas Amru sampai Jogja, mau diantar Mas Amru ke Solo, sampai Klaten itu kurang setengah perjalanan lagi, Kohani telepon. Mas Naryo di mana? Saya jalan kok, ini baru sampai Klaten. Mau ke Solo itu? Iya. Balik Mas, balik kanan. Mas Naryo pulang saja ke Jogja. Loh, gimana kok? Berarti umrohnya nggak usah diurus? Enggak, ini sudah ada hamba Allah yang registrasi Mas Naryo sudah dibayar lunas lewat komunitas Garasi Hijrah Gerak Bareng itu tadi. Jadi komunitasnya Bang Zaki, Ustadz Ahmad Zaki Ali itu tadi memikirkan saya juga ternyata. Iya, harus. Oh, berarti Gerak Bareng cepet itu Ya. untuk. Dan di situ sudah ada hamba Allah yang datang ke base camp itu dan tanda tangan lunas untuk keberangkatan saya di situ. Jadi yang tadinya saya berangkat Desember 2018 diganti mundur 2 bulan, saya berangkatnya Februari 2019. Tapi umrohnya sudah lunas ya. Cuman waktunya itu ada. Ya. Jadi ujiannya ya, kalau seperti apa ujian umrohnya ya mungkin di situ diminta Allah membongkar aib yang merugikan umat Islam. Sekarang masih aktif beliau yang si Fulana ini? Sudah sempat tertangkap juga. Tertangkapnya malah sempat lama itu prosesnya. Tertangkapnya ya setelah bapak meninggal beberapa hari itu, Kohani ngabari kalau si Fulana sudah di penjara. Ini unexpected loh. Saya tadi dapat cerita ini seperti sinetron ya. Saya lihat tadi. Saya awalnya husnudzon sekali ya. Saya luar biasa sangat gembira sekali mendengar ada seorang wanita Fulana ini menawarkan Kohani gratis umroh lalu diberikan kepada panjenengan. Saya mikir, wah ini luar biasa ini. Dengan saya menceritakan ciri-ciri fisiknya yang Masya Allah syar'i dan cantik itu ya. Ngomongnya lembut. Setelah sampai Jogja, sebelum saya dapat ganti bulan Februari, saya sempat bingung kalau saya pulang. Wah, ini banyak pertanyaan dari lingkungan sekitar saya. Loh, kok Naryo nggak jadi umroh? Apalagi orang-orang yang bukan Islam pasti akan menertawakan. Malu. Iya. Bukan hanya mereka menertawakan, tapi rasa malu yang diderita oleh Mas Naryo ini luar biasa. Iya. Akhirnya saya nggak pulang ke rumah waktu itu. Saya pulang ke rumah mertua. Saya numpang sekitar 1-2 minggu lah. Untuk menanggung rasa malu itu ya. Iya, sambil berpikir apa yang harus saya lakukan di Jogja ini setelah saya batal umroh. Di situ saya merenung, saya teringat salah satu
orang Bantul yang jadi daftar ikut jamaah umroh dan hajinya si Fulana ini tadi. Akhirnya saya datang, ibu-ibu ahwat ya. Masya Allah ternyata beliau mualaf juga, pengusaha bebek bakar terkenal di Bantul dan buka cabang sekarang namanya catering Muslim. Saya datang ke Itu yang memberikan umroh. enggak yang calon korbannya dan akhirnya menjadi korban. Calon korban. Iya. Dan menjadi korban. Iya. Oh. Kan sempat dikenalkan waktu jalan-jalan 3 hari di Jogja tadi saya Iya cerita. betul yang sawah tadi juga. Iya, itu saya kok kepikiran ibu ini. Saya datangi. Assalamualaikum, Bu. Kan masih ingat saya kan karena baru beberapa minggu yang lalu saya dikenalkan. Oh, Mas, Masya Allah. Oh, sudah pulang umroh. Saya ditanya seperti itu. Belum, Bu, saya belum jadi berangkat umroh. Loh, kenapa? Bu, sebenarnya kita itu ditipu, Bu. Saya ditipu. Jenengan juga kemungkinan bisa ditipu. Stop. Jangan bawa fitnah ke rumah saya. Masya Allah. Kalau kamu punya masalah dengan si Fulana, selesaikan dengan si Fulana. Jangan hasut saya. Oh, malah memarahi panjenengan ya? Iya, karena begini. Karena si Fulana itu dirasa omongannya lembut, halus, cantik, dengan sopan santunnya ya kan. Sementara saya dipandang dengan penampilan yang seperti ini. Iya. Jangan-jangan kamu yang akan menipu saya. Iya. Oh, begini saja, Bu. Saya minta waktunya. Izinkan saya manggil teman-teman saya untuk membantu menjelaskan kepada panjenengan. Siapa teman-teman kamu? Teman-teman saya dari Maaf Center Yogyakarta yang setidaknya tahu persis siapa si Fulana dan siapa saya. Nah, terus saya telepon Mas Amru, Mas, ini ada calon korban dari si Fulana. Sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi, nah seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi.
agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan dan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, akan melike-nya dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.